Sekarang gini aja Mbak, saya udah nggak kuat ya. Ini tuyulnya mau saya balikin gimana Mbak? Kata mbahnya, ya nggak apa-apa nak dibalikin gitu. Terus uangnya saya gimana Mbak? Dibalikin apa enggak? Ya enggak nak, itu dibuat beli tuyul ini, katanya gitu. Bang Oden. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Kediri. Jauh-jauh dari Kediri ke Banyuwangi cuma ingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan ritual pesugihan tuyul. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam Kang Oden. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kayak berapa jam dari Kediri ke Banyuwangi Mas? Kurang lebih 5 jam. 5 jam ya. Naik apa? Bis ya? Bus. Bis malam ya. Bisnya. Masya Allah. Saya sendiri sebagai Kang Odeng banyak ucapan terima kasih Mas ya. Ya sama. Telah hadir telah mau sowan ke rumah saya. Iya. Ngomong-ngomong kegiatannya ini apa Mas sehari-hari di rumah? Untuk saat ini masih lagi off Mas. Off ya. Iya. Nggak ada kegiatan lah ya. Iya nggak ada. Soalnya kerjaan saya kan freelance, jadi kerja kadang libur kerja. Katanya Mas ini pernah mencari pesugihan tuyul. Itu awal ceritanya gimana dan tahun berapa tuh Mas? Iya Mas, awal mulanya itu saya kan sebagai pemborong kontraktor. Waktu itu ada kebangkrutan di usaha saya, jadi saya nimbul untuk ngambil pesugihan itu. Saya nyari-nyari info ke sana kemari ke teman-teman, dikasih info sama teman kalau di daerah Gresik itu ada, di daerah Sorowiti itu kan tempat perkampungan. Akhirnya besoknya itu saya ke sana. Perjalanan itu kurang lebih itu 4 jam lah dari rumah. Habis itu saya dari sana itu nyari juru kuncinya, kebetulan nyari ketemu sama orang di depan rumah juru kuncinya. Pas waktu itu saya nanya, nah juru kuncinya di sini di mana? Oh itu pas di depan saya rumahnya. Akhirnya saya ke mbah juru kunci itu. Saya masuk, tok tok tok. Akhirnya orangnya keluar. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Akhirnya juru kuncinya keluar. Saya suruh duduk. Ditanyain saya, mau apa nak kesini? Oh mbah, saya kesini dapat info dari temen kalau di sini ada tempat pesugihan. Apa bener mbah? Kata mbahnya, iya bener. Nah, pesugihan apa saja mbah yang ada di sini? Saya bilang gitu. Si mbahnya bilang kalau ada tuyul sama babi ngepet gitu. Terus tata caranya gimana mbak kalau ngambil tuyul? Oh tata caranya itu gini, kalau tuyul itu tergantung maharnya. Seandainya maharnya 2 juta, itu per hari juga bisa menghasilkan 2 juta. Kalau 3 juta ya menghasilkan 3 juta, ada yang 5 juta juga. Oh gitu, iya ya mbak. Akhirnya saya ngambil yang 2 juta itu. Yang 2 juta akhirnya mbaknya sepakat untuk yang 2 juta. Akhirnya saya diajak ke petilasan.
info mbahnya, petilasan itu petilasannya Sunan Kalijogo katanya. Jadi saya diajak ke situ untuk ngalap berkahnya. Setelah itu saya kurang lebih 30 menit di situ untuk ziarah ngalap berkahnya. Sudah selesai 30 menit, saya diajak ke rumah mbahnya lagi yang satunya. Mbahnya ngomong, nah kalau ngambil toyol di rumah itu harus disediain tikar, tikar yang dibuat dari pandan itu kan. Terus kuali, kuali tanah itu, terus susu, terus bubur yang bubur sila itu loh, yang putih sama coklat gitu. Mbaknya bilang gitu. Akhirnya saya, iya mbak, nggak apa-apa. Nah, terus begitu mbaknya bilang gitu, uangnya saya kasih yang 2 juta itu ke mbahnya. Katanya dibuat beli sesajen apa gimana gitu kata mbahnya. Mbahnya pesen, sesudah ini nak, kamu pulang dulu ya, ntar 3 harinya kamu kesini lagi. Oh iya mbak, saya bilang gitu. Terus tak lama kemudian saya akhirnya pulang lagi. Nah setelah pulang saya nyampe rumah itu beli perabotan yang disuruh mbahnya tadi, kayak kelas tikar, susu, pokoknya peralatan yang disuruh nyiapin itu saya beli. Akhirnya udah siap yang di rumah itu. 3 hari laginya itu saya balik lagi ke mbahnya yang di Sorowiti itu. Balik, saya nemui mbahnya, kebetulan pas itu ada di petilasan. Mbah, oh iya nak, kamu udah datang? Iya mbah gitu. Terus saya diajak ke rumahnya yang tadi. Saya disuruh duduk ngobrol kalau yang di rumah udah siap semua peralatan yang di rumah mbah, gimana? Oh iya, mbahnya masuk ke kamar, tahu ngambil apa, ya keluar bawa semacam kayak gendong itu mas, cari, cuman di apa, dilipat kecil gitu, kurang lebih seginilah panjangnya. Info mbahnya ini di dalam tikar ini, di dalam gendong ini ada toyolnya nak. Jadi ini jangan kamu buka ya, lipatan ini entar kalau sudah sampai di rumah kamu taruh di dalam kuali yang terbuat dari tanah itu tadi bang, coba kang. Terus entar kalau sudah nyampe rumah, mbahnya bilang jarak 1 hari ini lipatan gendong ini disuruh ngajak jalan-jalan, disuruh ke pasar-pasar, katanya disuruh ngasih jalan lah, kamu besok nyarinya duit di mana gitu. Akhirnya begitu, oh iya mbah, saya bilang gitu. Akhirnya waktu itu saya langsung pulang, nggak lama kok, cuman 30 menitan lah setelah ngambil gendong itu. Akhirnya saya pulang kan, saya taruh di, apa kata mbaknya, saya taruh di kuali itu. Jarak 1 harinya itu saya ajak jalan-jalan ke pasar, saya gendong kan di tas kecil gitu, saya ajak jalan-jalan sehari, saya ajak jalan-jalan nyari-nyari ya tempat lah. Naik apa jalan? Jalan kaki apa naik motor? Waktu itu saya dari rumah ke pasar itu naik motor dulu pak, siapa kang. Begitu naik motor kan saya parkir di parkiran itu, saya jalan kaki di pasar itu.
Di rumah itu kebetulan kan pasar nggak terlalu jauh kan, ada 3, jadi enak kalau jalan-jalan itu. Kurang lebih 1 harian saya ajak jalan-jalan, saya pulang. Setelah pulang, gendongnya itu saya taruh lagi di tempat kuali. Tapi di tempat kuali ini, kata mbaknya, disuruh ngasih uang 100.000 dibuat pancingan toyol ini katanya. Iya mbak, saya akhirnya pas hari malam Selasa sama malam Jumat itu info mbaknya kan disuruh bakarin dupa, disuruh ritual. Jadi pas hari malam Selasa itu saya nyediain bubur, susu, terus dupa Kang Udeng. Dupa habis maghrib itu saya, ya pas hari malam Selasanya awal mula ritual itu malam Selasa. Saya bakar kemenyan bakar dupa. Bakar dupanya itu 2 kali, habis maghrib sama jam 12 malam. Kalau jam 12 malam itu saya disuruh nungguin dupanya itu. Itu waktu sudah saya jalanin, tapi nggak ketemu apa-apa. Malam pertama, malam kedua, saya berjalan terus itu. Sampai berjalan kurang lebih itu 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Dan yang saya heranin, waktu 3 bulan itu kan bakar dupa jam 12 malam. Itu nggak tahu kenapa begitu dupa itu udah habis, udah mati, badan saya ini kayak dimasukin binatang gitu mas. Mulai kaki, tangan, mata. Jadi saya gini-gini ini tuh lepas, tapi ntar masuk lagi gitu. Mata sempat ini dimasukin. Jadi kalau binatang itu masuk ya, itu saya ngelihat orang itu kabur. Ngelihat orang itu nggak kelihatan, nggak tahu kenapa. Akhirnya saya lari keluar dari kamar itu. Waktu itu saya ketakutan. Tapi saya keluar, binatang ini semacam kayak udah hilang gitu. Akhirnya saya nggak tidur sampai pagi. Saya nggak tidur sampai pagi itu. Saya punya pemikiran kalau barang tuyul ini mau saya balikin ke mbahnya. Soalnya dalam waktu 3 bulan juga nggak menghasilkan apa-apa. Saya merasa jenuh, merasa gitu Kang. Saya nunggu sampai pagi nggak tidur, akhirnya saya balikin ke mbahnya, berencana untuk balikin si tuyul ini. Kurang lebih jam 7-an saya berangkat ke mbahnya, ke Sorowiti, ke Gresik itu. Begitu saya sudah siap-siap berangkat, nyampe ke sana lah kurang lebih perjalanan ya 4 jam 5 jam. Nyampe sana banyak kebetulan ada. Saya ngomong, "Mbah, loh nak kamu kesini," kata mbak. "Iya mbak, ada apa?" "Ini mbak, udah saya jalanin selama 3 bulan, tapi nggak ada hasilnya apa-apa mbak. Gimana mbak?" "Ya kamu seharusnya sabar nak, itu prosesnya lama mbak. Saya udah nggak itu mbak, nggak kuat kalau kayak gini terus ini efeknya juga ke badan ini semacam kayak ada binatang, ada apa gitu mbak. Saya nggak berani kalau kayak gini mbak. Soalnya bakar dupa itu efeknya kayak gini mbak. Sebenarnya gimana sih mbak, ini apa, bisa apa enggak tuyulnya?" Saya gituin Kang. "Ya disuruh sabar aja," kata. "Sabar dulu nak, sekarang gini aja mbak, saya udah nggak kuat ya.
ini tuyulnya mau saya balikin gimana Mbak. Kata mbahnya, ya nggak apa-apa nak dibalikin gitu. Terus uangnya saya gimana Mbak, dibalikin apa enggak? Ya enggak nak, itu dibuat beli tuyul ini, katanya gitu Bang Odeng. Itu pas dari mbahnya pertama kali ritual, Mas ya. Itu pulangnya kan bawa jarik. Iya, Jariknya itu dipakai apa gimana pas bawa pulang itu? enggak disuruh gendong, disuruh masukin ke tas kecil gitu kan. Saya kan ada tas kecil waktu itu. Saya jariknya yang kecil itu saya masukin ke tas kecil Tasnya. itu, jadi semacam kayak digendong gitu. Terus dari rumah itu sudah ada persiapan yang beli-beli sebelumnya ya? Iya kan, Itu dimasukkan kendil. iya dimasukin kendil yang terbuat dari tanah itu. Terus selama 3 bulan lah proses itu. Pernah nggak melihat sesosok tuyulnya itu? Enggak ada sama sekali. Loh, katanya tadi beli tuyul. Iya, maksudnya nggak ada penampakan tuyul kayak gimana, nggak ada. Jadi saya selama ritual itu kan, setiap malam Selasa sama malam Jumat itu cuman bakar dupa tapi nggak ada tuyulnya. Apa sesandingannya itu? Sandingannya itu susu yang di gelas itu kan, bubur yang putih sama coklat itu, sama dupa. Terus katanya tadi tak dengarkan Masnya cerita itu pernah diajak ke pasar. Itu ngajak siapa? Katanya ngajak tuyul. Itu, Hah? tuyul itu yang gendong yang dilipat itu. Oh, bawa selendangnya aja. Iya, Tapi wujudnya tuyulnya belum lihat. belum ah. Cuma puter-puter bawa selendang itu aja. Puter-puter bawa selendang, gendong tuyul katanya. Tapi Jadi, tuyul itu merasa nggak itu ada beban di situ? nggak ada, Nggak ada kayak merasa ada tuyul yang ikut ya? nggak ada, Nggak pernah melihat wujud. nggak pernah sama sekali. Tapi waktu itu saya berjalan sampai 3 bulan lamanya. Jadi setiap hari malam Selasa, malam Jumat Malam Selasa, malam Jumat. kasih sesandingan. Kasih sesandingan. Tapi selama 3 bulan nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Malah terakhir itu ada bencana kayak binatang masuk ke. Masuknya badan gimana? saya. Masuk binatang itu masuknya gimana? Nah, jadi terakhir ritual itu kan jam 12 malam setelah bakar dupa itu, dupanya kan habis itu. Ada binatang, kayak binatang kecoa gitu kan, masuk ke kaki, masuk ke tangan, masuk ke lewat mata. Jadi ini ada kecoaknya semua. Saya gini-gini ini tuh hilang, masuk lagi. Seluruh Banyak. badan ini. Satu apa Seluruh badan. seluruh badan? Terakhir ke mata. Udah masuk ke mata, begitu saya ngelihat orang itu rabun, kayak gimana ya, nggak jelas gitu kan. Sekarang melihat orang jelas nggak? Untuk sekarang udah normal kan. Normal ya? Iya. Nggak kayak dulu ya? Udah nggak kayak dulu. Soalnya kan waktu itu begitu ada kejadian gitu, saya sempat berobat kan. Sempat berobat, ada yang ngobatin. Untung ada. Berarti Masnya ini mencari pesugihan tuyul gagal lah ya? Iya, gagal. Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Katanya Mbaknya cuma suruh sabar. Suruh sabar terus. Tadi beli tuyul tapi pulang kok nggak bawa tuyul, Mas? Ya, infonya mbaknya yang digendong itu, yang dilipat itu di dalamnya ada tuyulnya kan. Ada tuyul. Saya sebagai orang awam ya percaya aja. Tapi sejatinya nggak ada tuyulnya. Nggak ada. Ya, itu sobat ya. Makanya kalau kita mau mencari apa aja, biarpun tuyul, kalau kita beli tuyul ya harus dapat tuyul. Beli apa aja, beli rokok aja dapat rokok kok. Harus ada wujudnya Mas ya. Biarpun kita keadaan susah, harus hati-hati dalam ritual tadi. Karena apa? Setiap ritual tadi ada aura negatif, ada aura namanya aura peka hitam. Iya. Jadi kalau kita ada kesalahan ritual, nanti kalau pembimbing ini mengarahkan yang jelek, kita sudah nggak berhasil, ekonomi kita semakin hancur, Semakin ya, hancur, benar. semakin susah mencari sandang pangan, apa mencari duniawi, apa mencari uang lah ya. Makanya harus hati-hati sekali sebelum melakukan ritual pesugihan, harus diangen-angen karena ini sudah gimana ya, kalau belum siap lahir batin apa belum masih bimbang, janganlah mencari kayak gitu, mencari aja yang benar.
Karena dunia tadi kita mencari pakai akal dan kecerdasan, jangan pakai bantuan jin kayak gitu. Takutnya kalau kita itu ada kesalahan, malah uang kita habis, nggak berhasil, malah dampaknya kesehatan kita juga, ekonomi kita juga diganggu gitu loh Mas ya. Ya kita tutup dulu Mas ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.